Selasa 8 Oktober kemarin, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nur sebagai tersangka usai menangkap 4 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel dalam operasi tangkap tangan pada Minggu 6 Oktober malam lalu. Kasus ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji. KPK pun menangkap 7 tersangka dalam operasi tangkap tangan dengan sitaan uang sejumlah 12,2 miliar rupiah dan juga sejumlah mata uang asing. Dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, ada bagian 5% untuk Gubernur Kalsel Sahabiri Nur atau yang dikenal Paman Birin. Sudah cukup ya teman-teman. Dari saudara YUD dan AND itu kan jatah ataupun tarikannya dia yang sebesar 5% itu yang mengalir pertama hanya 1 M. Tapi nyampeknya ketika kita mengamankan di saudara FEB dan AHD ini sebesar ini. Nah, ini kan berarti sumbernya dari macam-macam, tetapi juga semuanya peruntukannya untuk saudara SHB. Nah, itu dasarnya Mas Chandra. Bahwa proses DPO ya nanti kita akan lakukan prosedur pemanggilan, tidak hadir kita panggil kembali, maka tidak hadir lagi akan kita DPO-kan. Hanya soal prosedur. Yang perlu digarisbawahi juga misalnya pertanyaan apakah ini menunjukkan bahwa pencegahannya masih belum mampu? Iya, termasuk juga sesungguhnya perbaikan proses PBJ menentukan leveling mana yang harus tender, mana yang bisa PL. Kemudian sampai saat ini bertransformasi dengan adanya metode e-katalog, harapannya sebenarnya semakin transparan, semakin efisien, semakin harganya semakin fair lah begitu. Tetapi faktanya kita cermati e-katalog saat ini seperti kembali berubah menjadi penunjukan dalam secara elektronik gitu. Jadi dulu ada 200 ke bawah PL, di atas itu bisa tender, tapi dengan kemudian e-katalog, seakan-akan e-katalog ini adalah membubarkan leveling nilai, kembali saat ini menjadi seakan-akan e-katalog adalah ya penunjukan langsung, cuma menggunakan media elektronik. Nah ini yang kita cermati dan ini di beberapa daerah, e-katalog sekarang berubah seperti ini semua. Menjadi seakan-akan upaya pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan tetapi semuanya di elektronik. Nah, ini yang kita akan kemudian berdiskusi dan membahasnya bersama-sama dengan LKPP untuk kemudian mengevaluasinya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Salah satu yang ditangkap adalah Sahabiri Nur, namun pada konferensi pers di Selasa kemarin, Sahabirin tidak nampak dan hanya menampilkan 6 orang lainnya. Satu di antaranya adalah perempuan yang mengenakan rompi oranye khas tahanan dengan tangan diborgol. Selain itu, barang bukti yang berupa uang tunai dalam koper, kantong plastik, dan kardus juga ditampilkan di depan awak media.